Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berbahagia sekali bertemu kembali dengan Anda pada video yang kedua. Saya, Cahyadi Karyawan, dan tim Aliniaku mengajak sahabat sekalian pada video kali ini untuk meningkatkan kecepatan menulis. Pada pekan pertama dan video pertama, kami mengajak Anda untuk mengetahui kecepatan menulis rata-rata Anda dalam tiap sesi menulis 8 menit. Dari pekan pertama, pembiasan Anda selama 7 hari berturutan, Anda menulis selama 8 menit setiap harinya, dan Anda sudah bisa mengetahui kecepatan rata-rata menulis Anda setiap 8 menit itu. Oke? Anda berada di angka berapa yang berhasil Anda tulis setiap sesi menulis 8 menit tersebut. Sahabatku sekalian, sekarang saya ingin mengajak Anda bagaimana caranya meningkatkan kecepatan menulis. Ada istilah yang sangat menarik dari Chris Vogt yang diistilahkan sebagai writing sprint, yaitu menulis dengan sprint. Anda tahu sprint itu istilah dalam dunia olahraga ya, atletik, lari cepat jarak pendek. Beda dengan maraton. Maraton itu lari jarak jauh, ya. Tapi kalau sprint itu jarak pendek, gitu. Sehingga seseorang itu kalau ikut lari maraton beda dengan lari sprint. Kalau lari maraton, dia harus mengatur nafas agar kemudian dalam sekian puluh kilometer itu dia tetap berhasil lari dengan kecepatan konstan, bahkan bisa sampai akhir dan bisa menjadi pemenang. Tapi kalau dalam sprint, intinya apa? Secepat-cepatnya, karena waktunya pendek, jaraknya pendek, dan harus bisa mencapai waktu yang paling singkat. Sama dengan writing sprint. Nah, jadi kalau Chris Vogt itu bisa menulis 5.000 kata per jam. Itu kalau kita berat ya, untuk terutama teman-teman penulis pemula, ini berat. Jadi saya tidak mengajak Anda dengan standarnya Chris Vogt. Writing sprintnya Chris Vogt itu bisa menulis 5.000 kata per jam. Itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Sekarang saya mengajak Anda kepada target-target yang realistis. Jadi, cara agar kita bisa meningkatkan kecepatan menulis, nomor satu adalah dengan menetapkan target. Kalau kita tidak punya target, nanti kita santai. Nah, jadi nulis kita ya biasa-biasa aja gitu ya. Tidak ada kecepatan tertentu yang harus kita raih atau tidak ada jumlah kata tertentu yang harus kita dapatkan kalau tidak pakai target. Maka cara pertama agar kita bisa meningkatkan kecepatan menulis adalah dengan jalan menetapkan target. Oke, berani saya tantang? Sekarang tantangan saya untuk pekan kedua ini adalah Anda menargetkan untuk punya kecepatan menulis 40 kata per menit. Anda pengen lebih? Oke, saya tingkatkan ya. 50 kata per menit. Kalau Anda merasa 40 terlalu kecil, oke, bagus nih. Saya tantang untuk membuat target 50 kata per menit. Karena ini ukuran umum, ukuran profesional, ukuran produktivitas menulis. Kalau ukuran profesional antara 60 sampai 80 kata per menit. Saya belum menantang Anda sampai ke level profesional. Saya menantang Anda ke ukuran produktivitas. Kalau Anda ambil batas 40, oke. Kalau Anda berani mengambil batas 50, oke. Sekarang saya ambil yang 50 ya. 50 kata per menit. Jadi target kita, Anda berhasil menulis setiap menitnya 50 kata. Berarti, jika Anda menulis satu sesi 8 menit, berarti Anda akan menghasilkan 400 kata. Nah, apa sih gunanya 400 kata ini, teman-teman sekalian? Kalau Anda nanti sudah terbiasa menulis dengan kecepatan konstan, kurang lebihnya Anda berhasil mencapai 50 kata per menit, yang berarti kalau satu sesi 8 menit Anda bisa mendapatkan 400 kata. Untuk bisa menulis buku standar ukuran A5 ketebalan sekitar 200 halaman, Anda memerlukan 40.000 kata. Ya, 30.000 sudah boleh, tapi kira-kira 30 sampai 40.000 kata. Kalau kita gunakan angka 40.000 kata, artinya apa? Kalau Anda nulis sehari itu 8 menit, Anda hanya memerlukan berapa hari? Karena satu harinya Anda berhasil menulis
400 kata. Berarti hanya dengan 8 menit Anda bisa membuat buku kalau konsisten menulis selama 100 hari. 100 hari loh, ya. Itu bukan waktu yang panjang loh. Karena Anda cuma nulis 8 menit. Setiap hari 8 menit. Setiap hari 8 menit. Ternyata hanya dalam waktu 100 hari, 100 hari itu sama dengan 3 bulan lebih sedikit, ya lebih 10 hari. Jadi itu sesuatu yang sangat ringan. Tidak terasa, Anda nulis dalam waktu 3 bulan 10 hari, sudah mendapatkan satu buku dengan ketebalan standar sekitar 200 halaman. Anda berhasil menulis 40.000 kata. Itu setara dengan sebuah novel, ya. Novel itu kurang lebih, satu novel itu 40.000 kata ke atas. Oke, nomor 1, tetapkan target. Dan target kita, saya mengajak Anda menantang diri dengan target yang sekalian optimal, yaitu 50 kata per menit, yang berarti dalam satu sesi menulis, Anda mendapatkan 400 kata per 8 menit. Kalau Anda menulis satu hari, satu sesi 8 menit. Oke. Kemudian yang kedua, strategi untuk meningkatkan kecepatan menulis adalah Anda harus fokus, yaitu dengan jalan hilangkan dan hindarkan berbagai macam distraksi atau hambatan, gangguan dalam menulis itu. Waktu Anda cuma 8 menit satu sesinya, sahabat sekalian. 8 menit ini, Anda tidak boleh memeriksa hal-hal, misalnya contohnya, Anda pegang handphone, kemudian Anda periksa-periksa email yang masuk, Anda periksa Facebook, Anda periksa Instagram, Anda nonton TikTok, Anda nonton YouTube, habis 8 menit. Jadi, hilangkan distraksi, hindarkan berbagai macam gangguan. Maka, di antara gangguan yang paling mungkin adalah gangguan dari handphone, dari gadget, dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dan seterusnya. Dari grup chatting, hindarkan itu. Jadi 8 menit Anda singkirkan dulu handphone Anda, oke? Apa yang biasa menjadi gangguan Anda? Jadi kalau 8 menit Anda menulis itu, Anda harus mengatakan tidak untuk semua gangguan. Ada telepon masuk, oh maaf, aku belum bisa menerima. Ada chatting banyak masuk, oh nanti aja. Ada pengen untuk update status, oh nanti aja. Pokoknya 8 menit itu 8 menit untuk menulis. Cuma 8 menit loh ya. Termasuk ketika ada tamu, suruh tunggu dulu. Aku lagi nulis, 8 menit nanti aku akan keluar menemui tamu. Pokoknya katakan tidak untuk apapun gangguan selama 8 menit itu. Nah, oleh karena itu kalau bagi teman-teman yang beragama Islam, buat waktu 8 menit itu tidak pada saat azan atau menjelang azan, yaitu nanti Anda menjadi tidak nyaman kalau harus meninggalkan sholat, tentu saja ya, tentu tidak direkomendasikan. Sholat lebih utama. Oleh karena itu, ketika 8 menit yang Anda gunakan untuk menulis itu, Anda harus menempatkan waktu yang tidak pada waktu-waktu sholat. Sebelumnya atau setelahnya, ya kalau 8 menit itu tidak menabrak atau tidak bertepatan dengan waktu-waktu sholat. Oke? Nah, itu menghindarkan berbagai macam gangguan. Strategi yang kedua ya, nomor 1 tadi adalah Anda menetapkan target. Nomor 2-nya, selama 8 menit menulis itu, maka Anda harus mengatakan tidak untuk semua gangguan. Diajak jalan-jalan, no. Diajak makan-makan, no. Nanti setelah 8 menit, ya. Pokoknya katakan tidak untuk semua jenis gangguan. Kemudian yang ketiga, gunakan alat yang menurut Anda paling nyaman. Contohnya apa? Masing-masing kita nih, kita punya kenyamanan berbeda-beda. Saya, secara pribadi, saya akan bisa menulis cepat apabila menggunakan laptop. Saya terbiasa dengan laptop. Jadi kalau saya disuruh nulis pakai gadget, saya tidak bisa cepat. Kalau saya disuruh nulis dengan tablet, saya nggak bisa cepat. Jadi saya baru bisa menulis cepat apabila saya menggunakan laptop. Kalau saya menggunakan gadget, maka itu pelan banget dan saya nggak bisa cepat. Kalau saya menggunakan tablet, itu juga pelan banget dan saya nggak bisa cepat. Oleh karena itulah, cara saya untuk bisa menulis dengan cepat adalah apabila saya menulis dengan laptop. Anda dengan apa? Terserah ya, masing-masing. Bahkan di antara peserta kelas menulis Aliniaku, ada seorang peserta, ibu-ibu, yang dia tuh tidak akrab dengan teknologi. Dia nggak bisa pakai gadget, dia nggak bisa pakai laptop, dia nggak bisa pakai komputer. Dia tunjukkan kepada saya tulisan-tulisannya di buku-buku catatan harian. Dia punya banyak buku catatan harian dengan tentu saja buku tulis itu ya, dengan kertas dan dengan pulpen dia menulis, dan itu menyebabkan beliau lebih cepat untuk menulis. Bebas Anda memilih alat yang mana yang membuat Anda bisa cepat menulisnya. Oke? Kemudian tips berikutnya, strategi berikutnya agar kita bisa
menulis dengan cepat adalah Anda boleh menggunakan Google Doc. Jadi ada aplikasi di MS Word. Kalau Anda punya laptop atau komputer atau gadget yang tersambung dengan aplikasi MS Word, maka kemudian tersambung dengan Google ya, maka Anda punya aplikasi di dalamnya yang tidak perlu diinstal, sudah built-in, yang namanya Google Docs. Nah, Google Docs itu bentuknya adalah voice dictation, yaitu kita hidupkan dulu Google Doc-nya, setelah itu kemudian kita pencet play dan kita rekam. Nah, misalnya begini ya, seperti saya bicara begini dan saya rekam menggunakan boleh laptop, boleh gadget, atau apa saja yang tersambung dengan Google Docs. Lalu saya bicara misalnya contohnya begini, saya hari ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Di antaranya tadi pagi habis sholat subuh, saya bertemu dengan tetangga-tetangga untuk membicarakan tentang pelebaran jalan. Ternyata sangat banyak pro kontra tentang pelebaran jalan. Misalnya ya, ini cuma contoh. Jadi diomongin, direkam. Nah, ketika sudah selesai bicara, maka dia nanti akan terkonversi dengan sendirinya menjadi tulisan. Jadi, di antara cara menulis dengan cepat adalah menggunakan voice dictation, yaitu dengan Google Doc atau dengan cara-cara yang lainnya, teknologi yang lainnya. Intinya merekam, habis kita rekam, nanti dia akan terkonversi menjadi tulisan. Untuk apa dia kita gunakan, sahabat sekalian, terutama untuk Anda yang lebih senang bercerita secara lisan. Ada di antara kita, ada tipe orang yang kalau suruh nulis sulit, tapi kalau untuk suruh cerita cepat. Nah, Anda yang suka cerita dengan narasi, dengan lisan, maka Anda disarankan untuk menggunakan Google Doc dan alat-alat lainnya, teknologi lainnya untuk merekam suara Anda, dan nantinya dari rekaman suara itu berubah menjadi tulisan. Oke, sahabat sekalian, bahkan ada strategi lain yang juga Anda boleh mencobanya, yaitu menulis tanpa melihat layar. Salah satu gangguan kita itu malah layar kita sendiri. Bisakah menulis tanpa melihat layar? Bisa. Bahkan ada seorang penulis yang cara dia menulis begini. Jadi layar komputernya ditaruh di sebelah ruangan. Lalu di sini dia dengan keyboard. Jadi dia nulis di keyboard. Sehingga kalaupun dia menatap ke sana, itu hanya menatap tembok putih gitu ya. Jadi dia nulis dia tidak melihat. Untuk menghindari apa? Menghindarkan diri dari insting mengedit. Karena begitu kita merasa salah, biasanya mengedit. Merasa salah, biasanya mengedit. Ini yang menyebabkan kita menjadi lama waktunya untuk mengedit. Nah, oleh karena itulah, salah satu cara tips untuk meningkatkan kecepatan menulis adalah menulis tanpa melihat layar. Anda boleh mencobanya. Baik, teman-teman sekalian, pada dasarnya cara apapun boleh Anda lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan menulis Anda. Sampai berhasil mencapai 50 kata per menitnya. Setara dengan 400 kata per sesi 8 menit. Oke, coba dan laporkan kepada admin. Pekan kedua, target Anda adalah mencapai 50 kata per menit atau 400 kata per sesi 8 menit. Mudah-mudahan berhasil mencapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.